Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Sobat Rainbow Kids all lagi di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya ditemani dengan Bunda Mamai. Bunda Mamai adalah kepala unit Rainbow Kids all lagi. Baik, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Bunda Mamai mengenai latihan motorik halus untuk melatih menulis pada anak. Nah, melatih menulis pada anak itu tidak sekedar hanya memberikan atau menyediakan pensil dan buku saja, tetapi ada yang harus Bunda dan Ayah ketahui di rumah, bahwasanya ada hal yang penting loh yang harus kita ketahui untuk memulai melatih belajar menulis pada anak. Baik, langsung kita bincang-bincang dengan Bunda Mamai. Bunda Mamai, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nisa, apa kabarnya juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu ya, seperti yang sudah saya katakan, melatih menulis pada anak itu sebenarnya seberapa penting gitu Bu? Oke, melatih motorik halus pada anak sebelum anak mulai menulis itu sangat penting sekali. Karena sebelum anak memulai melakukan kegiatan menulis, anak-anak itu harus dipersiapkan terlebih dahulu bagaimana supaya otot-otot motoriknya itu bisa siap untuk menulis. Karena sebetulnya menulis itu kegiatan yang lumayan tinggi gitu ya, lumayan tinggi untuk tugas anak-anak sekolah. Dan itu tidak bisa langsung tiba-tiba anak pegang pensil, itu nanti akan sangat kesulitan ke depannya. Nah, untuk usia Bu, usia berapa awal anak untuk mulai melatih menulis? Sebetulnya kalau untuk usia sesuai saja dengan perkembangan anak. Kan biasanya ada milestone ya, ada tahapan-tahapan kemampuan yang harus dikuasai oleh anak dalam hal semua perkembangan, termasuk perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Kalau misalnya untuk khusus ke bagian motorik halus, itu anak-anak mulai dari sejak dini itu bisa dilakukan latihan-latihan misalnya menggenggam ya, sesuai dengan usianya tentunya. Batita biasanya kan menggenggam, kemudian juga anak-anak harus dibiasakan membolak-balik sesuatu ya, jadi supaya melatih motorik halusnya. Mungkin ada buku-buku, sekarang kan bayi sudah mulai banyak ya digalakan untuk bisa membaca buku sejak dini. Itu buku bayi itu beda tuh. Ada buku bayi tapi bentuknya dari kain, dari semacam bantal-bantal tipis gitu ya. Nah, anak-anak dari sejak bayi sudah mulai tuh dibiasakan, dilatih, distimulasi untuk membolak-balik halaman bukunya itu. Untuk kegiatan melatih motorik halus itu apa aja tuh? Banyak ya kegiatan motorik halus itu. Mungkin kita tidak sebutkan semua kali ini ya karena waktunya terbatas. Jadi ada beberapa kegiatan motorik halus yang bisa ayah bunda lakukan di rumah gitu ya, yang juga tidak perlu harus mencari yang sesuatu yang harus dibeli pakai uang atau tidak harus yang mahal-mahal. Pakai saja sesuatu yang ada di rumah itu bisa. Seperti diantaranya adalah kegiatan untuk merobek ya, merobek kertas ya, itu anak-anak bisa kita berikan koran bekas ya atau majalah bekas, itu merobek-robek kertas juga merupakan bagian dari kegiatan motorik halus. Kemudian selain merobek ada meremas-remas, bisa meremas kertas, kemudian meremas plastisin ya, itu juga latihan yang harus dilakukan. Selain itu ada juga kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu, banyak sebetulnya. Bu, sini sudah saya siapkan ada beberapa alat-alat, mungkin ini termasuk melatih motorik halus pada anak ya Bu? Iya betul. Nah ini contoh ini ada jepitan ya. Ini jepitan ini sesuatu yang biasanya bunda punya di rumah ya untuk pakaian. Ini sambil ayah bunda atau sambil bunda terutama ya menjemur baju, bisa tuh ajak anandanya untuk pegang ini juga ya, pegang ajak untuk menjemur baju yang bukan digantung ya, tapi dijemur biasa, kemudian dijepit itu, menjepit bajunya. Atau memang permainan khusus ya dengan anak, yaitu menjepit dan mencabut ini ya, jepitan jemuran ini. Bisa pakai wadah apa saja, pakai yang seperti ini boleh, pakai piring plastik boleh ya sebagai alasnya gitu ya, itu silahkan. Dan ini biasanya menjepit ini ada bergradasi, mulai dari yang lebih lemah ya, untuk lebih mudah gitu ya, lebih mudah, seperti misalnya jepitan kayu. Nah, jepitan kayu itu bisa dipakai untuk awalan, kemudian bisa langsung beralih nanti ke sini yang kawatnya ini tidak terlalu kuat, bisa nanti lagi lanjut yang ke sini
Ini biasanya agak kuat nih ya. Nanti ada lagi yang lebih kuat lagi. Jadi biasanya tuh jepitan jemuran kan itu ya bermacam-macam. Semakin kuat semakin bagus. Jadi untuk awal jangan diberikan yang langsung kuat, tapi yang biasa dulu terus sampai ke anak-anak kalau sudah kuat tenaganya, ototnya itu bisa diberikan yang lebih kuat lagi. Itu untuk jepitan. Pasti ada ya di rumah, insya Allah ya. Ada. Kemudian ini ada lagi kegiatan yang lainnya adalah ini namanya mencocok ya. Mencocok ini adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan sebagai stimulasi atau latihan motorik halus sebelum menulis. Biasanya satu paket nih alatnya. Ini ada bantalannya, ini ada cocokannya gitu. Bagaimana cara melatihnya? Nah, ini ada gambar. Ayah bunda sediakan gambar atau rekan-rekan guru sediakan gambar, kemudian berikan titik-titik ya, titik-titik pada pola semua yang ada di gambar ini, lalu tempelkan di atasnya. Kemudian anak diminta untuk mencocok sesuai dengan titik-titik yang sudah ada pada pola gambar. Apakah harus seperti ini alatnya? Enggak juga gitu. Yang penting apa saja, bisa busa, bisa bekas apa saja, yang penting empuk ya. Dan ini pun juga tidak mesti harus seperti ini. Bisa juga dengan memakai pensil atau misalnya pulpen yang lebih besar, itu bisa. Yang penting agak runcing, bisa menembus kertasnya ya, seperti itu. Itu Bunda Nisa. Selain itu Bu, ini ada lagi nih selain itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan. Sebelumnya sebetulnya kita juga ada nih kegiatan menggunting ya. Menggunting, menempel. Nah, itu juga harus dilakukan sebagai stimulasi motorik halusnya ya. Jadi banyak sebetulnya. Nah, kemudian kalau misalnya ini adalah latihan untuk bagaimana anak selain latihan motorik halus. Jadi anak itu di sini motorik halusnya di sini nih. Untuk memegang talinya ini, kemudian memasukkan ke ronciannya itu. Terus ini sambil di sini ada kegiatan apa yang berguna, adalah koordinasi mata dengan tangan. Nah, ini juga sangat diperlukan untuk kegiatan menulisnya, persiapannya. Selain itu ada lagi, ini dia belajar menjahit ya gitu ya, atau menjelujur. Ini bisa dilakukan sebagai salah satu tambahan kegiatan motorik halus dan juga koordinasi tangan dan mata. Itu Bunda Nisa. Ini banyak kok beli, jadi banyak. Tapi sebetulnya nggak mesti beli juga bisa. Buat gambar, ayah bunda buat gambar dari kardus, bekas apa saja. Kemudian ya tinggal dibuat lubang gitu, dibuat lubang, tinggal talinya siapkan. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa diupayakan oleh orang tua untuk bisa memberikan stimulasi motorik halus kepada anak. Ini pun juga sama. Tidak mesti beli yang seperti ini. Ya, bisa juga dengan ayah bunda. Kalau zaman saya ya, zaman saya itu waktu bahkan di SD ada keterampilan gitu, itu dibuat dari majalah bekas gitu ya, majalah bekas kayak membuat kalung gitu. Nah, sebetulnya itu bisa kita gunakan untuk stimulasi kegiatan motorik halus sebagai persiapan menulis untuk anak-anak ya. Itu. Jadi apapun lah, dengan cara apapun silahkan, mau yang plastik, mau yang kayu, mau yang dari kertas boleh gitu. Itu Bunda Nisa. Berarti sangat banyak sekali ya Bu kegiatan yang harus dilakukan untuk melatih menulis pada si anak itu. Banyak sekali. Makanya itu di kita nih di Rainbow Kids Auladi itu kegiatan ini merupakan kegiatan yang menjadi perhatian kita, sangat penting. Kita anggap ini sangat penting dan ini dilakukan tidak hanya pada saat kegiatan KBM atau kegiatan belajar ngajar berlangsung, bahkan ketika sudah selesai anak sambil snack time atau sambil menunggu giliran kelompok yang lain, kemudian sambil menunggu dijemput, itu anak-anak bebas untuk memainkan semua alat-alat yang atau media-media belajar yang ada di kami gitu. Jadi makanya mungkin itu salah satu yang membuat betah ya anak-anak di sini. Itu Bunda Nisa. Baik Bu. Mungkin cukup sekian ya Bu bincang-bincang kita kali ini tentang latihan motorik halus untuk melatih menulis pada anak. Terima kasih Bu Mama untuk penjelasannya. Baik, untuk ayah bunda di rumah mungkin bisa melakukan kegiatan seperti tadi dengan sesuatu yang lebih kreatif lagi, mungkin ayah bunda yang bisa dilakukan di rumah ya. Mungkin sampai sini saja bincang-bincang kita kali ini. Cukup sekian dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.